Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidayahnya, kami dari kelompok 16 yang terdiri dari saya, Nurul, kemudian ada Sarah, Nina, Rifa, Devitria, dan Intania, dapat berkumpul untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada proyek akhir Lab Fisek 2 sebagai salah satu syarat untuk memenuhi UAS Lab Fisek 2. Nah, dalam presentasi kali ini, kami akan menampilkan dan menjelaskan secara singkat. Yang pertama ada LKS yang dikembangkan dengan model problem based learning untuk materi gaya angkat pada prinsip Pascal. Seperti dapat kita lihat di sini, yang pertama ada cover dari LKS-nya sendiri, kemudian ada identitas mata pelajaran dan identitas siswa yang bisa diisi oleh siswa nantinya. Kemudian ada petunjuk belajar yang bisa dipatuhi oleh siswa. Lalu ada kompetensi yang akan dicapai, terdiri dari kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pembelajaran, dan tujuan pembelajaran, di mana tujuannya adalah yang pertama, peserta didik mampu mengamati konsep gaya angkat pada dua benda dengan massa yang identik, dan peserta didik mampu menganalisis perbedaan gaya angkat antara dua buah benda. Nah, selanjutnya, di sini ada informasi pendukung yang bisa dibaca oleh siswa untuk menambah wawasan mengenai materi. Lalu kita masuk ke tahap pembelajaran, yang dimana di sini ada orientasi masalah. Lalu selanjutnya ada mengorganisasikan peserta didik, lalu ada membimbing penyelidikan. Selanjutnya ada mengembangkan dan menyajikan hasil, lalu menganalisis dan mengevaluasi, dan menyimpulkan. Selanjutnya di sini ada penilaian, di mana disajikan beberapa soal yang bisa diisi oleh siswa. Selanjutnya, untuk penjelasan lebih dalam akan dijelaskan pada laporan praktikum. Karena sama, LKS-nya mungkin bisa langsung ke tahap pembelajaran saja. Di sini ada tahap orientasi masalah yang akan dijelaskan oleh Sarah. Kepada Sarah, dipersilahkan. Baik, pada sintak pertama ini, guru menyajikan sebuah masalah berupa fenomena yang ada dalam kehidupan sehari-hari untuk dianalisis oleh siswa. Ilham melihat anak-anak yang sedang bermain di luar rumahnya. Ketika ia dekati, ternyata mereka sedang bermain kapal yang terbuat dari kertas yang diapungkan di air pada sebuah ember. Salah satu temannya tiba-tiba membungkus koin dengan kertas dan melemparkannya ke dalam air. Lama-kelamaan, koin tersebut akhirnya akan tenggelam. Dari wacana yang telah dijelaskan di atas, fenomena tersebut bisa terjadi karena adanya sistem identik massa dengan bahan yang terdiri dari kertas dan koin yang terapung di dalam air. Nah, coba kemukakan hasil pengamatanmu. Adakah perbedaan antara bentuk kapal dengan gumpalan kertas sembarang? Baik, selanjutnya yaitu ada pada tahap mengorganisasikan peserta didik, di mana pada tahap ini guru memastikan setiap kelompok atau individu memahami tugas masing-masing, serta paham terhadap orientasi masalah yang disajikan. Nah, dari peristiwa tersebut, perbedaan yang terjadi antara bentuk kapal dengan gumpalan kertas ialah kertas yang dibentuk kapal-kapalan memiliki luas permukaan yang lebih besar jika dibandingkan dengan gumpalan kertas yang berisi koin. Nah, sehingga kertas yang dibentuk kapal-kapalan akan menangkap lebih besar gaya angkatnya dibandingkan dengan gumpalan kertas. Selanjutnya untuk sintak membimbing penyelidikan. Pada tahap ini, guru memantau keterlibatan peserta didik dalam pengumpulan data, dan siswa mengeksplor alat dan bahan percobaan serta melakukan penyelidikan melalui percobaan. Nah, siswa diminta untuk mencari informasi yang relevan dari berbagai sumber terkait materi statis. Selanjutnya, untuk alat dan bahan dan langkah percobaan akan ditampilkan dalam video. Untuk alat dan bahan sendirinya yaitu ada 8 buah koin, kemudian 2 lembar kertas, 1 buah baskom, dan air secukupnya. Selanjutnya, simpan 4 buah koin di dalam kertas yang sudah berbentuk kapal. Selanjutnya, untuk gumpalan kertas yang sudah diisi 4 buah koin, dan dilihatlah hasil pengamatannya. Dapat dilihat bahwa gumpalan kertas tersebut akan tenggelam dan kertas yang berbentuk kapal akan mengapung.
Baik, selanjutnya yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil. Nah, dari hasil eksperimen yang telah dilakukan di atas, itu di sini data hasilnya yaitu yang pertama ada kertas yang berisi koin yang dibungkus dan diremas, keadaan sebelum dan sesudah dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air, yaitu ia tenggelam ke dasar air. Dan kemudian yang kedua ada kertas perahu yang berisi koin, sebelum dan sesudah diletakkan di wadah yang berisi air, ya hasil akhirnya itu mengapung. Nah, dari tabel di atas dinyatakan bahwa kertas dengan beban 4 buah koin yang dibungkus dan diremas setelah diletakkan di dalam wadah yang berisi air, ia tenggelam ke dasar air. Kemudian kertas yang berbentuk perahu, setelah diletakkan ke dalam wadah yang berisi air, ia tetap mengapung. Hal ini disebabkan karena lebih besarnya gaya angkat yang dimiliki oleh kertas yang berbentuk perahu dibandingkan kertas yang diremas, sehingga kertas berbentuk perahu tersebut tetap mengapung di atas permukaan air. Baik, untuk sintaks selanjutnya yaitu menganalisis dan mengevaluasi, di mana pada tahap ini guru membimbing dan mengevaluasi hasil pembelajaran yang telah dilakukan dan siswa diajak untuk menganalisis hasil dari pengolahan data, berikut presentasi dan menyimpulkan hasil pembelajaran. Di tahap menganalisis diajak untuk menganalisis ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana keadaan kertas yang dibentuk menyerupai kapal laut dan kertas yang dibentuk menjadi gumpalan saat diberi beban di atas air. Berdasarkan hasil percobaan, dapat dianalisis bahwa keadaan kertas yang dibentuk menyerupai kapal laut saat diberi beban adalah mengapung di atas air, sedangkan kertas yang dibentuk menjadi gumpalan dengan diberi beban massa yang sama, yaitu tenggelam di dasar air. Hal ini menunjukkan bahwa kertas yang dibentuk menyerupai kapal laut memiliki luas permukaan yang lebih besar dibandingkan dengan gumpalan kertas. Analisis yang kedua, berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, apakah percobaan ini sesuai dengan gaya angkat pada prinsip Pascal? Jawabannya yaitu ya, karena dari percobaan yang telah dilakukan menunjukkan adanya perbedaan yang terjadi antara bentuk kapal dengan gumpalan kertas, yaitu mengapung dan tenggelam. Hal ini dikarenakan kertas yang dibentuk menyerupai kapal laut ini memiliki luas permukaan yang lebih besar jika dibandingkan dengan gumpalan kertas yang berisi koin. Padahal semuanya sama-sama memiliki massa yang sama. Sehingga kertas yang dibentuk kapal-kapal ini akan menangkap lebih besar gaya angkat dibandingkan dengan gumpalan kertas. Percobaan inilah memenuhi prinsip Pascal. Di sini juga siswa diajak untuk menyimpulkan. Adapun berdasarkan hasil percobaan, maka kesimpulan dari percobaan ini yang telah dilakukan dapat dianalisis bahwa kertas yang dibentuk menyerupai kapal laut ini diberi beban 4 buah koin tetap mengapung di atas permukaan air, sedangkan pada gumpalan kertas yang diberi beban yang sama sejumlah 4 buah koin tenggelam ke dasar air. Kertas yang dibentuk menyerupai kapal laut ini memiliki luas permukaan yang lebih besar dibandingkan dengan gumpalan kertas, sehingga kapal laut akan memiliki gaya angkat lebih besar yang menyebabkan tetap mengapung di permukaan air dibandingkan dengan gumpalan kertas. Hal tersebut terjadi karena percobaan tersebut berlaku hukum Pascal dan gaya angkat, di mana ketika sebuah benda dimasukkan ke dalam air, benda tersebut akan memberikan tekanan yang sama besar ke segala arah atau tempat fluidanya, sehingga benda tersebut akan memiliki gaya angkat yang besarnya sebanding dengan berat air yang dipindahkan. Lalu untuk tahap terakhir dalam LKS ini ada penilaian untuk mengevaluasi kinerja dalam pembelajaran siswa, yaitu terdapat 5 soal yang sudah dijawab oleh siswa. Sekian. Alhamdulillah, demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.